19.106.11.011. Di sini aku bakal ngebahas tentang pengertian hukum internasional dan juga subjek hukum internasional. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari hukum internasional? Jadi, pada awalnya, hukum internasional ini hanya dapat diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, seiring berjalannya waktu, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks ini, membuat hukum internasional menjadi luas pengertiannya, sehingga hukum internasional ini juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu organisasi multinasional dan juga individu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu subjek hukum internasional. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian dari subjek hukum internasional itu sendiri. Jadi, subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Lalu, apa aja sih yang menjadi subjek hukum internasional? Nah, subjek hukum internasional itu ada 6. Oke, yang pertama itu ada negara. Dalam kualifikasi negara sebagai subjek hukum, itu ada 4. Yang pertama, memiliki wilayah yang tetap. Yang kedua, memiliki warga negara ataupun penduduk. Yang ketiga, memiliki pemerintah yang berdaulat ataupun sah. Dan yang terakhir adalah diakui oleh negara lain baik secara de facto maupun de jure. Subjek hukum internasional yang kedua ada Tahta Suci Vatikan, yang dimana maksud dari Tahta Suci Vatikan ini adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Tahta Suci Vatikan ini diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran pada 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Yang ketiga ada Palang Merah Internasional, yang dimana organisasi Palang Merah Internasional ini menjadi subjek hukum internasional karena adanya sejarah, yang dimana kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi Palang Merah tentang perlindungan korban perang, sehingga Palang Merah Internasional ini mendapatkan simpati dan meluas ke berbagai banyak negara di luar sana, sehingga negara-negara lain membuat Palang Merah nasional seperti di Indonesia, contohnya Palang Merah Indonesia. Subjek hukum internasional yang keempat ada organisasi internasional, yang dimana dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud tujuan bersifat umum, contohnya itu PBB. Yang kedua, ada organisasi internasional dengan keanggotaan secara global dan maksud tujuan bersifat spesifik, contohnya itu World Bank dan International Monetary Fund. Dan yang ketiga, ada organisasi internasional dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud dan tujuan untuk yang bersifat global, contohnya itu ASEAN dan European Union. Subjek hukum yang kelima ada individu atau orang perorangan, yang dimana setiap individu atau orang perorangan itu bisa menjadi subjek hukum internasional jika perilaku tindakannya itu dapat bernilai positif ataupun negatif di kehidupan masyarakat global. Nah, subjek hukum internasional yang terakhir adalah pemberontak dan pihak yang bersengketa kaum belegerensi. Nah, pemberontak ini awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam suatu negara yang berdaulat, maka penyelesaian sepenuhnya urusan negara yang bersangkutan. Dan dasar hukum yang menyatakan pemberontak atau pihak yang bersengketa ataupun kaum belegerensi ini sebagai subjek hukum internasional ialah yang pertama, hak untuk memenuhi nasibnya sendiri. Yang kedua, hak untuk memilih sistem ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri. Dan yang ketiga, hak untuk menguasai sumber daya alam.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.